selamat sore semuanya. Aduh, ini kayaknya kelihatan ini ya, kelihatan lampunya ya. Oke, it's okay karena kita memang harus prudent sekarang, jadi kita harus tetap berjaga-jaga. Kita pakai masker, kita pakai face shield, dan ini kebetulan karena saya berada di kantor YKAI, Yayasan Kanker Anak Indonesia, jadi saya memakai face shield karena di sini juga ada beberapa teman-teman yang bekerja di sini. Oke, selamat sore sekali lagi. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu dan bahagia. Oke, saya Dahlia Sarjono, saya mewakili Yayasan Kanker Anak Indonesia. Seperti biasa kita akan mengadakan Yayasan Kanker Anak Indonesia Talk Show atau YKAI Talk Show. Oke, dan seperti biasa juga YKAI menghadirkan tamu-tamu yang istimewa, dan kali ini tamu kita jauh dari Jepang dan bernama sorry, kalian harus membaca juga. Ini adalah Yunita Fairani dan beliau adalah penulis buku ini. Jadi buku ini adalah buku Samurai judulnya, dan Samurai di bawahnya ada tagline-nya Samurai Blaster Run. Jadi nanti kita tanya ya semuanya ya apa itu. Oke, coba kita cek apakah sudah hadir di sini Mbak Raninya. Sudah ada ya. Hai, selamat sore semuanya yang sudah hadir dan sudah join. Senang sekali. Jadi ini buat yang kangen-kangen, yang sudah lama pengen traveling, dan biasanya bulan-bulan ini tuh bulan-bulan untuk... Hai, kok kebalik? Kebalik ya? Heeh. Ah, ah. Jadi kameranya jangan di horizontal, harus di verticalin. Coba. Ups. Nah. Maklum nih ibu-ibu gaptek. Sebentar ya Mbak. Iya, silakan, nggak apa-apa. Loh sekarang Jangan, Mbaknya yang terbalik. karena dirimu yang kembali ke bawah. Oke. Oke. Nah, good. Oke, apa kabar? Oke. Ya, Apa ya, ya, kabar ya. Mbak Dahlia? Selamat sore. Baik-baik. Selamat sore. Di sana sudah malam ya? Di sana sudah jam 7. Ya, ya, sekarang udah jam 7. Oke, di sini Ya. masih jam 4 sore. Gitu, jadi Oh, kita ya, masih... ya. Hmm, Iya. dan Maaf ya, ya saya kalau... pakai masker. Soalnya Ya nggak apa-apa. lagi lagi nggak enak badan, takut nularin ke orang rumah. Tadi kelamaan di kebun di luar kan dingin, lupa Ya, waktu, sekarang nggak enak badan. ya. Hati-hati ya. Ya, makasih Semuanya harus Mbak. dijaga. Oke, selamat sore lagi semuanya. Terima kasih untuk yang udah join di sini. Tadi saya baru kasih prolog aja sedikit gitu. Jadi Oke. Mbak Mbak Rani ya panggilannya. Ini Ya, Yunita Fairani. Dan buat teman-teman semuanya, saya akan memberikan informasi sedikit bahwa beliau kan penulis ini ya, dan Mbak Fairani ini, Mbak Rani telah bekerja sama untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi buat teman-teman semua yang membeli buku ini, itu 20% ya Mbak ya, akan didonasikan, 25 ya? 25 ya. Ya, 25% akan didonasikan melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia untuk membantu anak-anak pejuang kanker ya, untuk untuk pengobatan dan untuk yang lain-lain semuanya ya, Ya, perawatan dan sebagainya gitu. Nah, betul. dan Ya, untuk teman-teman yang mau membeli bisa melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia, dan itu bisa melalui nomor telepon 0816 740 242. Nanti akan diketik ya, nanti akan dipin di sini. Jadi teman-teman yang akan membeli bukunya nanti bisa melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia. Oke, so Mbak Rani, ya. ceritain dong sedikit sebelum sampai terjun menjadi penulis ini. Ini kayak ceritanya tuh udah panjang dan udah melanglang
buana di berbagai benua gitu. Jadi mulai Indonesia, Indonesia pun juga udah ada di beberapa kota, Bali, kemudian Amerika, dan sekarang bermukim di Mishima ya. Ya, di Shizuoka Prefecture ya. Ya, ya, oke. Diceritain dikit dong perjalanan hidupnya. Iya, dari mana ya? Gak usah dari kecil, karena kalau dari kecil nanti kita cerita yang ini aja. Nanti cerita tentang apa tuh pernah di SMA Tarkanita. Oh ya, ya, oke, dari Iya SMA ya. kan, gitu. Itu nanti cerita Ya, yang itu. Ini jangan cerita yang lain aja. ya, jadi saya SMA-nya di Tarakanita 1 Pulau Raya, Tarki, SMP, SD itu PL. Kemudian Hmm. SMA-nya di Tarki, lalu saya kuliah, gitu kuliah sambil ngajar piano. Itu di saya jadi sempat jadi pengajar di Yayasan Pendidikan Musik Jakarta, YPM, Sekolah Musik DPMI. YPM Jakarta, Hmm. ya. Oke. Ya kurang lebih sambil kuliah sambil ngajar. Kemudian selesai kuliah di Trisakti, lalu saya ngelanjutin sekolah ke Amerika. Nah, waktu itu ambil S2. Nah, disitulah hidup saya jadi belok gitu. Karena Kok belok? karena Daerahmu tadinya di mana? tidak sesuai rencana semula gitu ya. Akhirnya waktu itu saya jadi ketemu yang pacar ya, sekarang jadi suami gitu. Akhirnya saya kuliah di situ, kami bertemu, lalu waktu Itu itu di pacar ya. Amerika ya? Ah, Itu di Amerika? iya, di Amerika di Colorado State University Oke. gitu. Kemudian ya setelah selesai kuliah, jadi suami saya ini lulus duluan, Mbak. Iya, iya. Gitu, lulus duluan, udah kembali ke Jepang, baru kemudian saya setahun kemudian. Karena suami saya ini memang kakak kelas lah, maksudnya lebih lebih tua dari saya. Lalu waktu Hmm. saya kembali ke Indonesia kerja, saya juga mikir kayaknya nggak susah nih gitu ya, karena kan berbeda bangsa gitu. Tapi ternyata ya itulah takdir Betul. mengatakan lain ya. Suami saya berhenti bekerja di Tokyo, lalu pindah ke Indonesia. Ya, waktu itu pas lagi tahun 1988, jadi lagi kacau-kacaunya tuh eh, Indonesia ya. Indonesia. Jadi orang asing keluar, suami saya malah masuk. Dipikirnya wartawan, Mbak. Ah, Dipikirnya wartawan CNN dari Jepang. dari Jepang. Iya gitu. Jadi Terus. tapi lalu dia sekolah ambil bahasa Indonesia dan belajar tentang agama saya. Kemudian jadi mualaf, lalu melamar, akhirnya kami menikah. Dan Oh, alhamdulillah ya menikah di Jakarta gitu. mereka di Jakarta dan punya anak waktu itu udah waktu di Bali atau gimana? Salah. Eh, enggak, jadi saya di Jakarta dulu ya, lalu kami punya anak pertama. Ya waktu itu di Indonesia anak-anak yang mempunyai ayah bukan orang Indonesia itu tidak mendapat kewarganegaraan Indonesia. Itu tuh tahun Oke. 2000 ya. Tapi sekarang sudah bisa begitu anaknya lahir boleh dua warga negara ya sekarang. Ya, ya. Waktu itu belum boleh gitu. Nah, jadi anak saya warga negara Jepang gitu. Nah, anak pertama lahir, anak kedua lahirnya di Jepang. Nah, begitu anak pertama usia 4 tahun, karena mereka bukan anak-anak berwarga negara Indonesia, jadi kami berpikir karena mereka warga negara Jepang ya mereka memang sebaiknya dibesarkan di sana. Akhirnya kami Oke, di settle Jepang down. ya. Oke, jadi Ya, kembali ke Jepang waktu itu. kembali ke Jepang, settle down di sana demi anak gitu ya supaya mereka mengenal betul kebiasaannya, huruf kanji, semua sistem sekolahnya
yang tidak bisa dipelajari secara teori ya, karena mereka kan warga negara sana. Nah, Harus terjun ya. ya, di mana saya waktu itu juga tidak mengerti bahasa Jepang sama sekali. Oh, jadi waktu itu komunikasi berbahasa Inggris dong ya Iya, betul, dari betul. ketemu Terus, ya sama suami ya. ya, jadi, nah di situ tahun-tahun pertama anak saya masuk sekolah, mulai SD, mulai TK sampai SD itu saya menulis buku pertama. Itu Oh ada gitu. di, ya, ini dia diterbitkan Gramedia tahun 2013. Ini bukunya, judulnya Gado-Gado dan Sushi. Gado itu ya ya. Ya, Oke. Jadi ini yang ini buku kedua ya. ya. Jadi sebenarnya ini Hmm. terusannya ini, Mbak. Oh, jadi kita harus baca buku yang pertama dulu dong ya, harus baca buku gado-gadonya dulu. Nah, kalau ini udah nggak ada lagi, udah habis. Karena juga udah lama ya. Iya. Hmm. Nah, kalau ini isinya cerpen-cerpen tentang kehidupan selama apa namanya di TK dan di SD, terutama untuk para ibu gitu. Oke, Jadi oke. dengan segala ketidaktahuan saya, kesalahan saya, tapi banyak yang lucu. Itu saya tuliskan melalui cerpen, cerita-cerita pendek. Jadi chapter per chapter itu nggak ada hubungannya. Nah, Oh, I see. ya. Oke. Ya, Nah, kalau ya. yang ini yang sekarang masih ada bukunya di Gramedia bisa dipesan, itu mengenai dunia SMP, anak-anak remaja Jepang di sekolah, Di terutama di sekolah. ya di lingkungan ekskul sekolah. Iya. Seru banget, seru banget, Mbak. Iya, makanya nih. Oke, karena kita udah nyebutin buku yang kedua, kita ngomongin ini dulu ya, gitu. Jadi pertama, kenapa judulnya Samurai? Karena samurai itu yang saya tahu itu kan artinya pedang ya, pedang Iya, samurai, gitu. betul. Terus kedua, ini ada blaster an. Kenapa annya disendirikan ya? Itu dua. Terus yang ketiga memang saya baca tuh baru di awal-awal dan memang seru banget gitu karena buat teman-teman yang belum membeli bukunya beli deh gitu karena nanti selain bukunya memang seru juga kita bisa membantu anak-anak tadi ya anak-anak pejuang kanker gitu. Nah ini keseruannya tuh ya kita jadi belajar juga dikit-dikit berbahasa bahasa Jepangnya ya kemudian juga ini kehidupan antara si anak itu dan orang tuanya gitu kan. Jadi ini bisa Iya, untuk si parents dan juga bisa untuk anaknya itu sendiri yang peralihan ya dari masa SD ke SMP iya, gitu. iya. Nah, dari situ Oke, terus ya ceritain deh itu tadi tuh. oh iya iya betul betul. Jadi jadi ini pada dasarnya apa sebagai bangsa ya, sebagai anak bangsa orang Jepang itu bagaimana mereka mendidik generasi penerusnya untuk menjadi orang Jepang sejati. Itu lewat ekskul sekolah gitu di SMP. Jadi walaupun sekarang udah nggak pakai pedang, tapi spiritnya tetap sama gitu. Jadi Oke, ya, jadi mereka itu disiplin tinggi, ya jadi kan. Lalu samurai di ya sini adalah untuk disiplin itu ya. disiplin pertama, yang kedua apa namanya mengerjakan sesuatu itu secara sungguh-sungguh, sekecil apapun. Iya, Jadi iya, iya. nggak ada hal yang kecil karena itu diremehkan tuh nggak ada. Apapun itu, walaupun hanya ekskul sekolah, itu adalah segalanya gitu. Jadi yang remeh-remeh tuh nggak ada di sini. Iya, Gitu. aku lihat tuh anak apa telat aja besoknya suruh nyapu lapangan ya. Iya, ya. Lalu apa Suruh kerja? lari keliling dan nyapu lapangan. Ya, kalau terlambat 1 menit itu istilahnya kalau pas aja tuh udah telat kalau di sini. Gitu. Jadi harus sebelumnya gitu. Kalau misalnya jam 7 pagi ya jam 6.50 lah artinya gitu ya. Oke. Sebentar, Lu, sebentar. Ini memang ada Mbak Sally nih di sini. Say oke. hi. Halo. Halo Mbak Sali. Apa kabar? Baik, baik. Terima
Terima kasih waktunya ya. Oh, sama-sama Mbak. Anytime kalau untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Saya banget kalau bisa ikut bantu. Ya, terima kasih. Ya, Mbak. Ya, oke. Jadi tadi pokoknya anak-anak kedisiplinan anak-anak di Jepang itu ya, itu sangat-sangat ini banget ya. Iya, Nggak disiplin. kayak nggak main-main lah ya sama Ya, guru sama sama waktu untuk ini apa walaupun itu ekskul tetap harus datang on time gitu ya. ya. Dan apa ya, jadi pendidikan berkarakter itu banyak justru dari ekskul itu. Apa namanya, jadi anak-anak itu pertama harus disiplin, yang kedua kerja keras, bersungguh-sungguh, lalu harus mau bekerja sama, gitu. Prinsipnya juga harus mau bekerja sama dan apa namanya dilatih untuk persalaman, Mbak. Persalaman. Jadi Persalaman. persalaman itu sebelum mulai itu harus mengatakan minta tolong. Tolong bantu saya, minta dukungannya. Maaf sudah merepotkan. Artinya Bu seperti itu. Dengan menunduk, ya harus itu menunduk kepada guru, kepada senior, pada orang tua, itu dilakukan sehari-harinya gitu. Ya selesai, terima kasih, menunduk lagi gitu. Jadi apa namanya, dari ekskul itu justru pendidikan berkarakternya sangat kental ya. Ada culture tersendiri gitu. Jadi di mana kalau anak begitu masuk SMP itu mulai dikenalkan dunia, kalau dalam bahasa Jepangnya tuh senpai kohai. Artinya Jadi itu seniority. senior, junior ya, kakak kelas, adik kelas. Jadi apa namanya, adik kelasnya itu harus memposisikan dirinya bagaimana, kakak kelasnya juga bagaimana. Itu menarik sekali di buku itu. Dan lucunya Mbak ya, ini nggak cuma anaknya, ibunya pun sama. Itu culture shock untuk saya. Gitu ya, gitu. Jadi saya juga waktu baca ini saya langsung ngebayangin Mbak Rani. Ini pasti ceritanya Mbak Rani nih gitu dengan jadi udah jadi apa namanya wakil ketua wali kelas ya. Oh iya itu ya itu waktu untuk kelas itu beda lagi sama yang ekskul gitu. Kalau ekskul benar-benar kita jadi ibu junior itu ya kita harus tahu diri deh gitu. Pertama saya nggak terima, menurut saya aneh gitu ya. Tapi setelah lagi ya. iya, apalagi saya merasa loh saya ini lebih banyak juga senior yang mungkin usianya lebih muda dari saya atau juga pengalaman hidup saya lebih banyak dari mereka, merasa agak-agak sombong gitu Mbak. Tapi mau nggak mau akhirnya diterima ya untuk jadi ini ya, untuk jadi wali murid ya. Iya. Wali orang tua murid, sorry. Iya. Jadi apa namanya pembelajaran juga untuk saya di mana memang hal itu perlu ya. Jadi si anak juga mengerti karena apa namanya sebentar masih ada keluarga kedengeran Mbak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kedengarannya jauh. Iya, jadi apa si anak itu tidak bingung ya, tidak hanya teori gitu, karena orang tuanya pun melakukannya gitu. Jadi ada keseragaman, konsistensi sehingga mereka apa namanya tidak hanya kamu harus gini, tapi saya nggak gini gitu. Kamu begini, mama pun begini gitu. Jadi itu konsistensi ya. Sehingga anak-anak itu melihatnya lumrah gitu, bukan hal yang kecil ya untuk kita menundukkan diri di hadapan orang yang lebih tua atau lebih tahu itu bukan hal lemah gitu. Justru itu hal yang besar ya. Mengecilkan diri. Nah, itu salah satu prinsip samurai kalau nggak istilahnya nggak boleh petantang-petenteng walaupun kita kuat. Iya, itu
selain culture juga itu adalah satu ini ya, kayak tata krama lah ya. Ya, tata krama banget. Jadi apa namanya? Dan itu memang diajarkan sampai sekarang. Tidak hanya zaman dulu gitu. Cuma Iya, sekarang iya. kan di era modern ya, jadi lewat kegiatan ekskul. Ya, menarik. Dari mereka itu mulai, jadi ceritanya ini memang kebetulan tanpa dikarang pun juga udah seru gitu. Karena gini, anak saya itu apa satu apa ya istilahnya satu level ya, kelas satu. Itu yang mau masuk klub voli itu hanya pas-pasan waktu itu 7 anak. Satu angkatan gitu. Nah kan voli itu 6 ya. Gitu. Iya. Ya. Terus yang apa? Yang benar-benar suka bermain voli itu hanya 2 anak. Anak saya itu diseret oleh sahabatnya yang penggemar voli gitu loh untuk masuk ke Iya, voli. iya, iya. Nah, sampai dari mereka yang timnya itu biasa-biasa aja, jumlahnya pas-pasan, sampai mereka bisa juara menjadi tim terbaik di prefektur kami. Gitu. Oh, wow, bravo. Iya Jadi itu, semua dituangkan di dalam buku ini ya. iya kena bagaimana mereka bisa menjadi juara gitu. Kalau jadi dengan cara dengan membaca buku ini, semoga pembacanya mendapat apa ya masukan segar lah ya kenapa Jepang bangsa yang kecil ya negerinya kan kecil ya kecil banget kan kira-kira sebesar Sumatera ya. Iya, cuma pulau, sederetan pulau gitu ya. Tapi mereka bisa menelurkan atlet-atlet dunia gitu. Kalau jadi saya juga belajar di situ. Oh gitu, pantesan ya mereka bisa gitu karena memang sistemnya terpadu. Jadi anak-anak yang mempunyai bakat dengan adanya struktur dan sistem yang terus-menerus dan dilakukan kerjasama oleh sekolah, Pemda, pendidikan dan kebudayaan dan orang tua itu jadi bisa mendeteksi atlet-atlet sedini mungkin Iya, iya, gitu. betul, betul. Karena karena sistem-sistem kompetisinya itu nggak main-main ternyata, padahal cuma ekskul loh. Sampai ada ya sistem dengan mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada dalam setahun, itu jadi kayak pertandingan Wimbledon gitu. Misalnya, oh sekarang tim kita ini sekarang ada di peringkat 20 gitu. Nanti berapa bulan Jadi dia kemudian, kejar-kejaran terus ya untuk ya untuk jadi bisa rankingnya makin naik ya. iya. Nah, bagaimana supaya kita bisa masuk 10 besar itu strateginya, latihannya, ibu-ibunya, makanannya, sumbangan gizinya gitu. Jadi memang untuk mengangkat 1 atau 2 anak atau satu tim itu membutuhkan kerjasama dari begitu banyak pihak ya. Jadi Iya, itu pasti. membuat bersatu ya menjadi apa ya? Oh, jadi ini perjuangan rame-rame gitu, bukan hanya perjuangan si anak gitu. Iya, 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 iya. Dan si anak Iya juga sih. diajarkan ada itu mereka harus selalu mengatakan terima kasih setiap selesai latihan. Sebelum latihan harus bilang menunduk gitu ke guru, ke orang tua, ke wasit gitu, minta mohon bantuannya. Jadi mereka juga tahu mereka tuh bisa menang kalau dibantu oleh orang-orang di sekitarnya. Makanya itu mungkin spirit itu yang mereka terus bina sampai sekarang terus dirawat. Menarik loh, menarik, seru. Iya, iya, Ternyata iya. seru banget loh kan kesan Banget. orang Jepang tuh kaku ya. Kalau kita lihat ya, ternyata dunia sekolahnya tuh rame banget dan sibuk dan penuh dengan Rame-rame. Iya. Hmm. Iya, ini saya juga ngalamin itu soalnya gitu. Jadi anak saya di sini baseball gitu. Kalau itu Oh kan iya. volley ya. Uh-uh. Nah, baseball itu juga dari kecil dan itu juga dari mulai umur 7 tahun sampai mereka grade 10 kan gitu. Nah, Oh.
Dan itu memang jadi setahun sekali itu setiap di bulan November itu ada liga. Nah, itu yang arrange itu selalu ke ini dari Japanese school dan Japanese Oh, community gitu. Nah, jadi memang benar banget itu. Jadi disiplin kayak disiplin di lapangan gitu. Jadi mereka mereka sama coach sama itu tuh sama seperti itu tadi gitu. Jadi dan eh, orang tua juga. Jadi kita juga sebagai orang tua jadi ada tim mom gitu kan. Jadi kayak tadi iya, ya iya, kan kayak gitu ya. iya, iya, Hmm. iya. Oke. Tuh, ini banyak yang udah ngasih salam ini. Mau say hi dulu kayaknya tadi ada banyak teman-temannya deh. Oh ya, Ada aduh. tadi ada yang salam buat ada Hai Rani gitu-gitu tadi. Oh, Siapa tuh? Ada nggak? oke. Aduh, mestinya Atau dibaca ya. Saya baru say hi kali aja ini ya. IG live, Mbak. Iya memang kecil-kecil semuanya tapi anyway terima kasih buat semuanya yang udah join. Ya, mungkin ada teman-temannya Mbak Rani di sini. Ini ada siapa nih? Stefani ya namanya. Apa? Oh, Sita Dewanto, Mbak Sita Oh, Dewanto. my best friend. Nah, My kan. best friend. Halo, Sita. Iya, iya. Hai, Rani. Oh, ini Oh, Mbak. ada WKWK Japanese tuh. Siapa tuh WKWK Japanese? Oh, gitu. Nggak Oh, kelihatan oke. ya. Ah, ini Iya, Mbak iya. Nina. Halo. Ah, ini Teh Nina nih. Teh Nina. Yang ini Nina. kelihatan sama saya. Nina. Netania, itu ada Netania. Ah, Netania. Mbak Dahlia kenal mungkin. Oh, itu Neta. Ah, ah. Oh, oke. Iya, 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 kenal. Halo. Oke. Semuanya ya. Kemudian ada, oke, ini siapa lagi nih? Nindiana. Nina Ditiana. Oke, Ya, Nina ini Ditiana ya. Teh Nina. Ya, Teh Oh, Nina. gue Nina. Iya. Oke. Terus terus sekarang anak-anak udah nggak SMP dong gitu Iya. yang cowok ya udah nggak ya gitu. Nah jadi ini sekarang kuliah di Amerika yang cowok. Enggak, jadi begitu COVID dipanggil pulang. Ya. Jadi kami sempat di Bali, Mbak. Begitu anak kami yang besar itu ya lulus SMP kan. Nah, SMA-nya di Bali. Gitu. Kami bawa sama yang kecil bawa ke Bali supaya mereka biar bagaimanapun mereka itu anak Indonesia juga gitu. Iya Jadi ya. ya, jadi kami berpikir sebelum mereka dewasa mereka harus punya pengalaman tinggal di Indonesia. Nah, sebetulnya pengennya ke Jakarta, tapi Jakarta macet banget. Kalau buat kami itu udah sehari-hari gitu jadi nggak apa-apa. Iya. Nah, saya ini kan kami tinggalnya nih di kota yang nggak begitu besar ya, gitu. Jadi yang namanya macet tuh nggak kenal gitu. Terus yang Jadi semua beda banget ya jadi kayak shock ya. terus dekat dengan alam gitu. Kalau Jakarta kan beton-beton semua ya gitu. Mobil, sedangkan anaknya biasa main sepeda, biasa jalan kaki, anak-anak kampung, anak desa gitu loh Mbak. Nah, tapi kan justru karena di sana udaranya enak, jadi kita bisa biasa jalan pagi kan gitu dari rumah ke sekolah, dari rumah ke tempat lapangan latihan ekskul dan sebagainya ya. Gitu. Betul. Terus anak-anak ini jadi mother tongue-nya Indonesia masih dipakai juga atau half-half nih, separuh-separuh nih. Masih lebih banyak Jepangnya. Karena Ya, di situ tuh ya. Indonesia. Ya. Tapi Indonesia mereka umumnya tuh mengerti, tapi jawabnya lidahnya masih masih apa ya? Jepang. Iya. Kan nggak bisa ngomong L, ya kan? Terus L uh, kecil dulu ya. tapi mereka jauh lebih mengerti tentang apa ya karakter gitu, nggak cuman bahasa. Jadi kalau ketemu orang Indonesia tuh lemes gitu loh, lebih punya apa ya rasa ada sambungnya gitu. Nah itu yang saya inginkan gitu, karena bahasa itu kan bisa di develop
terus menerus ya gitu. Tapi Betul. berinteraksi dengan apa langsung hari per hari, lalu makan, udaranya, itu yang nggak bisa diajarin, yang harus dialami sendiri oleh anaknya. Ya, jadi kami Oke. ke Bali, ya kemudian si anak akhirnya menyelesaikan SMA-nya di Amerika. Ya, lalu karena COVID ini semua balik, kami kembali ke Jepang lagi. Ya, karena memang base-nya kan di Jepang, base-nya di sini. Iya, betul, betul, betul. Alhamdulillah sebelum COVID sempat di Indonesia, alhamdulillah banget. Kalau sekarang kan sulit ya. Iya, nanti harus 14 hari di airport gitu kan, nggak boleh Iya, pulang gitu, dan harus nanti di Jepang pun juga begitu nyampe harus 14 hari lagi ya. betul. Iya. Tapi Jadi semuanya demi demi kesehatan dan kebaikan bersama ya. betul. Jadi alhamdulillah banget kami sudah sempat deh anak-anak sudah sempat tinggal di Jepang dan Indonesia sebelum apa ya sebelum COVID ini. Alhamdulillah lah, mau bersyukur banget. Ini ada dari Mbak Tuti Yusenda ya. Oh Aku ya, membayangkan, iya tuh, membayangkan anak-anak di Jepang itu diajari tentang ke kesatriaan gitu, ya gitu. Dan kemarin juga sempat ngobrol, kita ada hari kedewasaan ya, gitu. Itu apa ya? Bisa oh ya, diceritain nggak? oh ya, ya. Mm-mm. Ya, jadi itu namanya Seijinhi. Jadi di sini tuh ada anak-anak dianggap sudah dewasa ketika mereka berumur 20 tahun. Gitu. Mm-mm. Nah, jadi di apa namanya? Diadakan upacara khusus. Jadi setelah 20 tahun mereka dianggap dewasa, sudah boleh merokok, sudah boleh mengansum apa Anggur, mengkonsumsi anggur, ya alkohol. mengkonsumsi alkohol. Tapi kalau mereka melakukan tindakan kesalahan, itu mereka yang tanggung jawab. Tidak Hmm. ada lagi orang tua di situ. Lalu Oke. kalau mereka tidak sekolah, mereka harus bayar pajak. Ya, Oh, ya, itu jadi mereka sendiri yang harus bayar. ada hak dan kewajiban. Ya, haknya mereka bebas, gitu. Kewajibannya kalau tindakan kriminal, mereka orang tuanya udah nggak kena. Terus mereka kalau nggak sekolah, kalau sebagai mahasiswa gitu mereka dibebaskan karena kan mereka belum punya penghasilan. Tapi yang Iya, untuk iya. bekerja harus bayar pajak. Kalau nggak bekerja pun mau nggak mau mereka kerja dong, karena harus bayar pajaknya sendiri. Dan pajak itu juga kalau nggak salah ya, termasuk untuk pensiunnya nanti. Oh, jadi dikalkulasikan ya. Ya, Oh, that's good. Oke, oke. interesting Terus ya. untuk wajib militer juga ada? Nggak, Mbak. Enggak ya, Nggak ada. enggak kayak di Korea ya. Nggak, ya, ya. Oke. So, balik ke buku. Awalnya bisa nulis buku waktu itu apa ya? Maksudnya ketertarikannya untuk mulai apa yang gado-gado itu. Oh ya. Jadi gini Mbak, apa namanya, waktu itu ya, karena mungkin kecintaan saya sama anak-anak ya, yang paling dan kekhawatiran yang amat sangat. Jadi waktu apa nih saya sadar betul ya, membina keluarga itu hal yang sangat sulit pada siapapun. Meskipun diawali dengan cinta, tapi yang namanya membina keluarga itu teramat sangat sulit, apalagi kalau kita berada di lingkungan yang kita tidak familiar. Nah, saya merasa kalau apa nanti anak-anak saya mulai membangun keluarganya sendiri, pasti ada saat ups and downs ya, Mbak ya. Nah, waktu down itu saya khawatir sekali kalau mungkin saya tidak bisa menemani mereka pada saat-saat sulit. Bisa juga karena faktor jarak ya. Siapa tahu mereka juga menikah dengan orang bangsa lain dan tinggal di negeri mana, Ya. pedalaman mana ya kan. Yang kedua karena waktu. Saya pikir siapa tahu
waktu saya sudah habis, Mbak, waktu anak-anak membina rumah tangga gitu. Itu kan di luar kontrol kita ya, gitu. Betul, Jadi betul. saya harus siap-siap gitu. Saya ingin sekali pada saat mereka mengalami hal yang sulit, kalau ada buku, mereka bisa membaca kisah-kisah mereka sendiri sewaktu kecil. Jadi itu menggantikan saya gitu. Dan saya Kayak berharap, legacy ya. huh? Kayak legacy, jadi ada sesuatu yang diwariskan gitu. Iya. Jadi dengan saya berharap dengan mereka membaca kisah-kisah mereka waktu kecil, jadi bersemangat lagi, jadi gembira lagi, jadi mau refresh lagi, start over gitu. It's worth it to fight for gitu. Iya, Jadi iya, iya. itu yang sangat memotivasi saya untuk mengabadikan kisah-kisah mereka gitu. Awalnya saya sama sekali tidak berpikir, tidak ada niatan untuk membuat buku untuk umum gitu. Hanya untuk anak-anak saya saja. Awalnya itu. Yang akhirnya dikompilasikan ya. Ya, akhirnya begitu kita mulai menulis, akhirnya mulai lagi ke step berikutnya. Oh, kalau dibaca orang lain mungkin ada manfaatnya juga ya gitu. Anak-anak membacanya kan nanti masih puluhan tahun lagi. Mungkin kalau orang lain yang baca mungkin bisa bermanfaat juga gitu. Nah, kebetulan saya punya sahabat, Mbak, orang Indonesia yang tinggal di Jepang, yang udah senior, walaupun teman sekolah SMP ya, tapi beliau itu udah dari lulus SMA langsung kuliah di Jepang. Nah, jadi udah lama sekali tinggal di Jepang, sekarang profesor di Jepang, pokoknya keren banget sosoknya gitu. Salah satu anak bangsa yang berprestasi tinggi, sudah menjadi profesor dan mengajar anak-anak Jepang, dan kemarin beliau itu ikut menjadi tim leader dari Gundam The Real Size di Yokohama. Oh, Gitu. okay. Ya, jadi pembukaannya itu kan gebrakan baru ya. Mungkin nanti yang menonton di sini bisa Google, ada Gundam Real Size Gundam Yokohama. Itu salah satu tim leadernya orang Indonesia loh. Oke. Itu Ya, Gundam yang mainan yang itu kan, yang di kotak-kotak itu ya. Gundam itu kan Yang tadi kayak robot-robot kan? Iya. komik. Ya. Ya, terus Tapi real animation, size. terus real size 18 meter. Wow. Gitu. Dan robot 18 meter. Jadi itu gebrakan event untuk di dunia robot. Ada di YouTube gitu. Nyanyiin ini dong, nyanyiin Transformer. Ya, jadi kayak The Real Transformer. Jadi kita udah bisa tidur nyenyak, Mbak. Udah ada Gundam beneran. Kalau ada alien. Iya, iya, iya. Jadi teman saya itu yang karena dia itu tinggal di Jepang, jadi saya lebih enak berdiskusi sama dia karena kan kita sama-sama tinggal di Jepang, jadi lebih mengerti ya keadaan sekitar kan. Jadi saya banyak diskusi, lalu saya bilang baca dong tulisan saya gitu. Terus dia bilang sini, gue yang edit gitu kan. Iya. Nah begitu selesai dibaca, dia bilang gimana kalau tulisannya dilemparkan ke media sosial ya. Lalu Oh itu kalau nggak saat ini kan banyak orang lebih membaca yang kayak excerpt-excerptnya gitu di media sosialnya. betul. Nah, waktu itu saya nggak punya Facebook gitu. Saya kan memang agak-agak gaptek. Nah, kemudian dia memkenalkan saya, gimana kalau tulisannya dilempar ke website Kompasiana. Kompasiana itu punya Kompas ya, Betul, untuk betul. amatir ya, penulis-penulis amatir. Kayaknya pembacanya juga lumayan nih, orang-orangnya lumayan gitu. Coba lemparkan ke situ gitu. Jadi karena dia kan dosen ya, jadi suka nulis jurnal atau apa, jadi punya banyak referensi. Terus akhirnya saya lempar ke situ. Nah dari situlah saya mulai agak serius ya untuk menulis ke jenjang berikutnya gitu, supaya tulisan saya bisa dibaca orang gitu, worth it lah dibaca orang. Mulai belajar lagi
Jadi kita lihat Jadi di sana. ada setelah samurai ada lagi sambungannya Insya Allah on the way ya. on the way, on the way. On the way. Oke, ditunggu. Saya kok kemarin kita sempat ngobrol ya, dulu kan SD, SMP, SMA di sekolahan Katolik gitu. Tapi ternyata malah pernah menang ini ya, juara MTQ ya. Iya, Iya, iya iya. Pak. Aduh itu lucu banget memang Kak, ceritanya. Jadi waktu itu saya SMA kelas 1 nih. Baru masuk SMA. Lalu kakak kelas saya itu mau ikut pertandingan MTQ. Kan kaget ya dengernya, kita kan sekolah Katolik gitu. Terus dia bilang ikut aja, ayo kita coba aja gitu. Terus akhirnya saya ikut daftar berdua dengan kakak kelas itu. Kedengeran ya Mbak ya? Iya, iya kedengeran. Oh oke. Ya dengan kakak kelas itu. Oke. Nah waktu kita daftar juga panitianya heran gitu, Mbak yakin ini mau ikut lomba ini gitu. Iya kita mau ikut. Lalu alhamdulillah, Ya. Dan itu yang menyelenggarakan di luar Turki, di luar Tarkanita. Oh iya, Departemen Pedanka, Mbak. Oh, sih. Ya, Departemen Pedanka gitu. Jadi kami ikut. Lalu alhamdulillah saya dapat juara 3. Tapi itu se-Jakarta Selatan ya, Mbak ya. Oke. Se-Jakarta Selatan, lalu ada SMA, waktu itu SMA Islam yang terkenal malah nggak menang, Mbak. Dikalahin sama Sekolah Katolik Tarakanita. Lucu ceritanya. Iya, lalu kepala sekolah saya tuh bangga banget dengan prestasi itu ya. Karena unik ya. Jadi begitu setiap kali ada tamu dari Pedanka, itu saya selalu dipanggil, Mbak. Dipamerkan gitu. Keren. Nah, di pamernya lucunya gini, suster saya itu bilang, ini loh yang juara MTQ se-Jakarta. Padahal saya hanya se-Jakarta Selatan, Mbak. Tapi prestasi saya naik terus. Berikutnya kan, kayak pokoknya karena saking semangatnya gitu, saya yang cuma juara se-Jakarta Selatan jadi juara se-Jakarta. Lalu kalau ada anak tahun berikutnya ada anak-anak baru ya, saya kan jadi kelas 2 tuh naik ya. Waktu masa orientasi juga saya yang dipamerkan sama suster. Ini loh, juara MTQ se-nasional. Padahal cuma se-Jakarta Selatan, Mbak. Iya, lucu. Iya, dan itu gebrakan loh gitu. Jadi sekolahnya di sekolah Katolik, dan itu bisa menjadi satu simbol keberagaman itu tadi kan gitu. Iya. Di sekolah Katolik tapi bisa juara MTQ gitu. Iya. Indonesia beragam kan? Betul. Mbak Rani, back to tadi kan kita lagi ngobrolin tentang Gundam itu ya, yang real size itu. Bisa nggak dikenalin sama si profesor itu yang kreatornya dari Gundam itu untuk ke Yayasan Kanker Anak Indonesia? Bisa. It would be great gitu kalau kita bisa ngobrol dan nanti profesor itu bisa mengendorse gitu Yayasan Kanker Anak Indonesia, jadi bisa dikenal di luar dan juga bisa memotivasi juga kan. Betul. Untuk anak-anak Indonesia juga dengan mainan tersebut gitu yang bisa menjadi sesuatu gitu. Betul. Bisa, insya Allah bisa. Tergantung schedule-nya aja katanya. Oke. Karena sekarang kan lagi sibuk ya, karena sekarang corona kan lagi naik lagi ya di Jepang juga. Ya, di seluruh dunia ya. Iya, jadi katanya lagi sibuk banget sekarang ini dengan program yang harus ditukar ya, karena yang tadinya mungkin boleh ke sekolah, ke kampus, sekarang kan online gitu. Pasti ya insya Allah Mbak bisa. Iya. Ya, thank you. Nanti itu disampaikan bagus ke untuk Ibu Indonesia. saya.
Karena kita kan butuh juga bahwa apa anak-anak pejuang kanker itu untuk bisa lebih memotivasi mereka juga gitu, dan juga seluruh dunia juga bisa ada perhatiannya juga untuk ke sini ya gitu. Iya, Dan permainan Gundam itu di sini juga ngetop juga kok, banyak yang kenal anak-anaknya, dan bahkan gitu ada anak-anak desain, sekolah desain di Indonesia, binus, anak binus itu yang bikin dari yang Gundam mainan yang kecil-kecil ya, dan itu yang sudah tidak terpakai mereka kotak-kotakin, mereka oh recycle, mereka upcycle menjadi ini aksesoris. oh iya, kreatif ya. Iya, Iya iya jadi iya. anting, jadi kalung Oh gitu. Jadi tetap terpakai gitu, karena kan nggak semua dari part itu dipakai kan gitu. Nah, itu iya iya yang di kotak-kotak itu yang mereka satukan, mereka mereka bakar, mereka ini gitu. iya Oke, iya. so seru banget ya apa cerita-cerita ngobrol-ngobrolannya. Jadi kita tunggu schedule-nya untuk Profesor Gondam. Nih, Profesor Gondam namanya Profesor siapa? namanya Profesor Pitoyo Hartono. Pitoyo Hartono, Bu. Oh, Oke. iya. Iya, nanti ya kita tunggu itu schedule-nya. Oke, so kemarin kita ngobrol-ngobrol, selain kita ngobrolin tentang buku, tentang kehidupan di antara Jepang dan Indonesia gitu. Dan oh ya, sekali lagi kita juga tadi mungkin sudah kita catat di situ untuk yang semua yang ingin membeli bukunya Mbak Rani, Samurai, karena yang gado-gado udah nggak ada ya. Tapi Ya. mungkin nanti bisa dibuat e-booknya mungkin, Mbak. Oh, iya, 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 betul. Nanti Iya saya kan, confirm gitu. lagi deh ke Gramedia, ya. Iya ya, jadi Ya, setelah e-book, mungkin nanti dibuat e-booknya ya, terus Samurai ini tadi. Dan oh ya, tadi kita memperkenalkan lagi bahwa buku Samurai ini bisa dibeli melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia, bisa diklik di bio-nya, IG-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia, dan juga tadi di atas kita sudah mencantumkan, kita sudah pin nomor telepon yang bisa dirujuk untuk pemesanan buku. Nah, dengan membeli buku ini, selain tadi kita bisa membaca mengenai ceritanya si Rio yang anak SMP, yang hobi voli ya, dan kehidupannya dari SD menjadi anak dewasa, juga kita bisa turut membantu anak-anak pejuang kanker melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi 25% dari bukunya yang teman-teman beli akan disumbangkan melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia. Tadi ya, nomor teleponnya sudah ada di atas. Kalau nggak sempat nyatet, link ke bio-nya Yayasan Kanker Anak Indonesia. iya. Oke, so Mbak, kita lucu-lucuan ya Mbak. Ayo, bosan kita. Ya. Oh, oh, Oke, nih. Mbak. Ah, Aku gimana, Mbak? dulu ya. Aku Ya, dulu ya. Jadi, oke. volley atau baseball? Apa, Mbak? Volley atau baseball? Poli. Volley. Oke. Anak-anak atau suami? Waduh, berat. Nggak boleh dua-duanya. Harus pilih. Anak-anak. Anak-anak. Anak-anak duluan ya. Oke, oke. Kalau suami kan udah diduluin ya, udah Iya, pacaran dulu baru anak-anak ya. Oke. Terus betul. yang tiga Indonesia atau Jepang? Bisa Berat. juga ya. Indonesia. Indonesia. Oke, Indonesia. Indonesia. Pasti. Oke. Kenapa? Pasti Indonesia. Kasih Indonesia Ya. ya. Oke. Terus summer or winter? Ah, winter. Winter ya, enak Winter. winter ya. Ya, ya. Iya, Kalau saya di suka winter lebih saya suka enak winter. winter. Jadi Ya. ini kita aja nih panasan ini. Ruangan ber-AC pun masih kepanasan. Iya, iya, iya. Oke, so itu dari aku 4 questions aja. Ah, aku nih pengen kenal Mbak Dahlia lebih jauh. Jadi nanyanya Waduh. sambil nunggu, siapa tahu ada yang mau beli bukunya lagi ya. Apa Iya, namanya? iya. Apa sambil mendapat info juga, Ya. mungkin mudah-mudahan ada tips-tips yang bisa dipakai ya untuk membina anak-anak remaja.
apalagi Benar. terutama mereka yang suka berolahraga, dan mudah-mudahan Pedanka dan sekolah-sekolah juga bisa menjadi acuan ya gitu. Kemendikbud, bukan Ya, Pedanka lagi. oh bukan Pedanka lagi ya. Istilahnya Ketahuan Kemendikbud. ketahuan umurnya. Sama sih, Ini sama. Jadi kalau kalau Pedanka kan pendidikan dan kebudayaan. Kalau eh, kalau sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Kemendikbud. oh Kemendikbud ya. Dan Heeh. dan 25%-nya untuk anak-anak pejuang kanker Indonesia. Iya, iya, iya. Terima kasih loh endorsement-nya. Sama-sama, Mbak. Oke, saya pengen tahu Mbak Dahlia nih lebih dalam nih. Aduh, Soalnya ngewawancarain terus sih. Sekali-sekali mesti diwawancara. oh gitu. Gantiannya kebalikannya ya. Oke, Mbak Dahlia. Pertanyaan pertama ya. Mm-mm. Jika Anda dilahirkan kembali, Anda ingin jadi apa? Jadi malaikat Oh, nggak bisa ya? malaikat ada ibunya ya? Ada, Ada ya? ada dong. Oke. Lalu Mbak, kalau jalan-jalan ke alam, pilih gunung atau pantai? Gunung Mbak, atau mesti cepat. pantai kan? Iya. Jawabnya mesti Pantai, cepat. pantai, pantai. Oke, pantai. Kopi atau teh? Kopi. Oke. Kata apa yang paling Mbak Dahlia sukai? Kalau kata tuh banyak, tapi yang sering saya omongin itu terus. Kata terus. Terus. Oke, terus ya. Jadi Terus. terus. Terus ya. Nggak pernah Mm-mm. stop ya. Ya, Oke, nah. Kata yang paling Mbak Dahlia tidak sukai? kata yang mengandung konotasi negatif kayak jangan, tidak, belum, gitu. Ya, ya, ya. Oke. Oke. Lalu aktor film favorit? Wah, Indonesia apa luar negeri? Pokoknya yang pertama, mau dari mana aja, yang nomor satu, yang paling favorit. Eh, eh, yang main Forrest Gump itu siapa? Tom Hanks. Tom Hanks ya. Sama kita, Mbak. Sama. Oh ya, Asik, ada yang sama. iya. Nah, kalau aktrisnya, tadi kan aktor. Kalau aktris, Ya. Waduh, aktris. Oh ini Anne Hathaway. oh, iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Iya, ya. Kita beda zaman. Beda zaman. Lah emang sukanya apa? Aku juga nggak muda sih. Tapi Oh, agak barber. mudaan. Soalnya saya suka Meryl Streep. Oh, Meryl Streep. Iya. Iya, Anne Ya. Hathaway juga ya. Ya. Iya, itu Oke, Mbak. berkarakter semua sih. Sama dia juga, Iya. tapi dia di agak lebih ini sedikit ya, lebih senior dikit dari Anne Hathaway. Dikit ya. Oke, iya, iya. Mbak Dahlia lebih suka film action atau drama? Action. Oh, oke. Sama dong. Nih di sini pada ikutan jawab nih. Kalau ini, musician favorit siapa? Musisi favorit? YouTube. Oh, Bono. oh, Hah? Bono, Bono? ya. Oh, ya, 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 ya. Ya. Ya, kita beda ini ya, beda tahun ya. Wah, tapi itu Tahun 80-an. suami saya suka, Mbak. Iya. Lalu, cita-cita atau keinginan yang belum tercapai, tapi Mbak Dahlia ingin sekali itu bisa dicapai. Satu aja. Pasti keinginannya banyak, tapi satu aja. Yang paling Mbak Dahlia ingin bisa dicapai.
Waduh. Hmm. Ketemu Brad Pitt katanya. Ya benar, catat ya. Ketemu Brad Pitt. Itu cita-cita. Amin. Semoga bisa terlaksana ya, Mbak. Amin, 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 amin. Iya, 2001 ya. Ya, Mbak. 2001, 2021. Wah, seru banget. Oke, Mbak Rani, ini kita question answer-nya seru banget. Dan tadi terima kasih banyak. Nggak ada question lagi kan buat aku kan? Cukup, Mbak. Nanti Cukup nanti ya? terbuka semua. Makanya, oke. Oke, jadi next time kita ketemu lagi. Semoga ya kita bisa ketemu di Amin. darat. Nggak Betul. online kayak gini ya. Gitu. Ya, Dan ya. ya, terima kasih sekali lagi. Jadi semoga semua teman-teman tadi yang mengikuti di sini, jadi kita intinya bahwa kita nih di sini harus semuanya harus living in harmony ya. Jadi kayak ini bukunya ini tadi juga begitu ya, walaupun ini tentang anak-anak kita, tapi juga orang tua harus ikutan gitu. Jadi orang Betul. tua harus menyelami ya, menyelami kehidupannya, menyelami bagaimana kita nggak cuman maksain anak, oke kamu harus gini, harus belajar, harus jadi ini, tapi enggak, nanti kita harus masuk ke situ juga. Gitu Ya, kan ya? kitanya berperilaku yang sama dengan apa yang kita ucapkan ya. Itu Betul. Dan seperti apa prinsipnya samurai itu ya. Jadi penuh ya, perjuangan, kedisiplinan itu semua untuk bisa mencapai titik yang kita titik ya, maksimal ya, titik goal yang kita inginkan semua. betul. Oke. Apapun Oke. tidak perlu tinggi-tinggi, apapun itu lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Betul. Dan penuh tanggung jawab, ya kan? Betul, ya. Jangan karena kecil lalu diremehkan gitu. Iya, iya, Justru iya. yang kecil itu kita belajar dari yang kecil. Iya, iya. Oke. Oke, so kalau kita tidak mau mengganggu lagi waktunya Mbak Rani, karena nih Mbak Rani udah waktunya dinner di situ atau udah lewat nih? Udah 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 dinner lewat ya, udah depan. makan. takut takut Oke. takut lapar di tengah jalan. Oke, terima kasih sekali lagi telah Sama-sama. menjadi tamu kita sore ini di YKAI Talk Show, dan semoga teman-teman di sini terinspirasi dan semoga akan bisa turut menyumbangkan dari karyanya Mbak Rani, bisa turut mendonasikan untuk melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia untuk anak-anak pejuang kanker agar mereka bisa tersenyum kembali. Betul. Betul, Oke, stay ya. Allah ya. Ya. Oke. Sehat terus ya Mbak. Sampai Ya, jumpa sama-sama lagi. ya, Mbak. Ya, Terima stay kasih safe, stay healthy. banyak. Yo, Ya, terima kasih. bye. Bye. Selamat sore. Dah. Bye.